kajian hati, tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan boleh tunjuk tangan ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, saya di sini perkenalkan nama saya Sarni AA. Jadi gini Ustadz, saya hanya mau bercerita tentang saya punya anak agak terbilang sangat keras kepala. Jujur, saya merasa menjadi orang tua yang sangat gagal dalam mendidik anak. Sampai anak saya tidak nurut kepada orang tuanya. Kadang saya suka berpikir, Ustadz, dosa apa saya kepada anak saya sampai dia tidak nurut kepada orang tuanya. Pernah sempat ya Ustadz ya, 3 hari sebelumnya saya ribut besar dengan anak saya. Usianya sih belum termasuk ini Ustadz ya, masih 13 tahun. Saya berusaha untuk mendidik dengan sangat keras gitu ya. Tapi dia nggak pernah nerima apa yang saya arahkan ke dia gitu. Sampai kalau saya tegur gitu Ustadz, saya kasih arahan, dia malah berbalik emosi. Jadi saya menangkan, tapi dia tidak bisa terima. Saya ingin minta saran dari Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak yang sangat keras kepala buat saya mungkin ya Ustadz ya. Kadang saya suka kecil hati gitu. Apakah saya harus pergi gitu agar anak saya bisa ada penyesalan gitu Ustadz, agar bisa berubah gitu. Bunda, ada 3 sikap orang tua yang bisa dihadirkan untuk menghadapi anaknya. 1, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan anak kita. Karena doa itu ibarat air yang bisa memadamkan api. Sekeras apapun, sehebat apapun, selama air itu mengalir maka akan bisa diredamkan dengan air tersebut. Maka doakan. Yang kedua, tenangkan. Pertama, gimana anak kita bisa tenang kalau ibunya nggak tenang? Maka tenangkan hati ibu dulu. Sebelum ibu sibuk menenangkan anak dulu. Maka saat mau bertemu sama anak, minta sama Allah, bimbing lisan ibu agar bisa kuat melewati pembicaraan sama anak. Di antara doanya boleh dibaca, Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tenangkan hati ibu agar ibu bisa lebih tenang menghadapi anak ibu. Yang ketiga, kuatkan. 1, kuatkan hati ibu dengan ilmu. Dan yang kedua, jika lisan ibu tumpul untuk didengar sama anak ibu, kadang kita boleh pinjam lisan orang lain untuk menasehati anak ibu. Karena biasanya kan kalau sama yang kenal, sama yang deket, kadang-kadang gak mempan kalau kita bicara. Maka kita pinjam lisan orang lain untuk bicara sama anak ibu. Sama gurunya kah? Sama temennya kah? Sama sahabatnya kah? Itu adalah cara terbaik. Dan terakhir, sedekah. Lembutkan hati anak-anak kita dengan sedekah. Kalau ibu punya cita-cita anak-anak pengen soleh, berhasil, coba sedekahin. Niatin buat anak agar nanti doa-doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu kuat dan semangat melewati semua. Amin ya robbal alamin. Bunda, belajarlah memperbaiki diri, belajarlah menghias hati dengan setiap amal soleh yang kita hadirkan. Menjadi perempuan harus terjaga, menjadi perempuan harus mulia. Jangan menghadirkan sikap tabaruj, sikap berlebihan dalam berpenampilan, sikap berlebihan dalam berhias diri sehingga menimbulkan fitnah dan menimbulkan godaan ujian untuk kita semua. Semoga setiap perempuan Allah bimbing dalam kebaikan
dan kita bisa menampilkan penampilan yang lebih bersahaja dan tetap menampilkan penampilan yang terbaik dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak cucu keturunan kami. Jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha. Dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan. Bahagiakan kami di dunia. Bahagiakan kami di akhirat. Masukkan kami ke dalam surgamu. Dan jauhkan kami dari siksa api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.